Genbi Talk. Halo Sobat Genbi, kembali lagi bersama kita di Genbi Talk. Ngobrol seru bareng Genbi, episode ke-8. Nah, aku Paulina Dita Prameswari akan sebagai host Genbi kali ini. Tentunya ditemani dengan narasumber yang super cantik hari ini. Ada siapa nih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Tabita. Aku adalah Ambassador Genbi DIY 2021 dan aku adalah mahasiswa Ekonomi Pertanian dan Agribisnis UGM angkatan 2019. Oke, luar biasa ya, kakaknya udah cantik gitu ya, udah anggota Genbi, ambasador lagi. Nah ini statusnya apa nih statusnya? Waduh, nyantai, berakot mic-nya loh ini loh. Belum dihalalin ya. Aduh, belum dihalalin. Oke teman-teman, karena belum ada jalur kuning. Oke, kita doakan yang terbaik aja gitu ya. Oke, sudah ada narasumber ambasador Genbi DIY nih ya teman-teman. Tentunya kita akan membahas nih mengenai salah satu yang digencar-gencarkan oleh Bank Indonesia nih ya untuk membantu sistem pembayaran. Nah, yaitu KRIS gitu kan. Nah, kita ingin mengetahui pada podcast kali ini kita akan mengetahui bahwa bagaimana sih KRIS dari sudut pengguna gitu. Nah, bersama dengan Kak Bita gitu ya, Kak Bita aja ya, Kak Bita, Iya, Kak Bita betul. gitu kan. Kita akan membahas bareng nih mengenai pengguna KRIS gitu kan. Nah, dari segi perspektifnya Kak Tabita gitu ya, apa sih sebenarnya KRIS itu sebagai sudut pandang pengguna gitu? Jadi Bank Indonesia itu mengeluarkan alat pembayaran digital yang bernama KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, di mana nantinya akan menggantikan alat pembayaran uang tunai ke digital seperti itu. Dan alat ini justru akan mempermudah para konsumen untuk melakukan pembayaran karena tidak perlu membawa uang cash. Gitu. Jadi emang mempermudah kita itu tadi ya Kris ya dalam sistem pembayarannya gitu ya. Nah, terus nih Kak, dari pengalaman yang mungkin sudah pernah dilakukan sama Kak Bita nih dalam membayarkan kayak gitu. Nah, biasanya nih transaksi Kris itu biasanya dilakukan di mana saja sih atau saat ini tuh apakah sulit, apakah di mana sajalah gitu untuk menggunakan Kris ini gitu. Oke, berdasarkan pengalaman, aku itu termasuk orang yang sangat-sangat cashless. Oke, Dan sure. hidupku itu sangat-sangat bergantung dengan kris. Wah, Gitu. ini Dan, dia. eh, Kenapa bisa gitu tuh? Oke, karena kalau menurut aku penggunaan kris itu sangat-sangat membuat aku jadi lebih berhemat. Karena kalau misal kita itu bawa uang cash, ada hasrat yang lebih Oh, untuk iya. menghabiskan uang itu. Benar. Dan nggak sadar tiba-tiba udah habis aja kayak gitu. Dan dengan adanya kris ini, aku rasa kalau aku mengeluarkan uang itu seperlunya saja. Dan Oke. untungnya kris ini sudah banyak ditemukan di UMKM kecil. UMKM udah ada ya, Kak Bita Betul. ya? Contohnya, Contohnya, aku pernah belanja di Pasar Beringharjo. Bang Harsyo gitu ya. Kalau Di sini misal ya. untuk anak-anak yang cashless, kalau Iya. misal nggak bawa uang tunai di Pasar Beringharjo kan emang itu agak-agak sulit ya. Heeh. Nah, tapi untungnya beberapa pedagang di sana itu sudah Sudah memakai menggunakan kris. kris. Seperti Oke. itu. Dan selain pedagang, Andong atau Dokar di Malioboro Oke. juga sudah menggunakan kris. Ah. Sangat-sangat membantu para wisatawan. Bener ya, tentunya. bener banget Betul sih. Jadi sekali. itu tadi ya kalau di awal tadi kayak kelihatannya kalau uang tuh kayak kelihatannya jadi hasrat untuk berbelanja itu lebih gitu Iya, ya Kak ya. betul. Nah, terus apalagi nih tadi Kak Vita juga sharing bahwa kris itu juga ditemukan dapat ditemui gitu ya di pasar tradisional seperti Pasar Beringharjo sendiri gitu. Iya, Jadi memang betul. sekarang kris sudah mulai banyak ya dijumpai di Iya, mana-mana betul. ya begitu Selain ya. di pasar, UMKM jajanan-jajanan pinggir jalan itu sudah beberapa yang memakai kris. Oke. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya tiba-tiba pengen jajan, nggak bawa uang cash, Iya, jangan khawatir benar-benar. nggak bisa bayar karena ada kris. Iya, itu tadi ya. Nah, biasanya kakak ini melakukan pembayaran tuh kalau kris itu lewat mana sih kak? Oke, jadi pembayaran kris itu bisa dilakukan melalui m-banking, GoPay atau OVO gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misal nanti tiba-tiba punya uangnya itu di OVO, tetap bisa bayar lewat kris. Jadi bisa untuk semua merchant ya gitu ya betul kak ya. sekali. Jadi mau apapun tuh pasti melalui kris tuh pasti bisa menggunakannya gitu ya. Oke, nah untuk Kak
Kak Tabita kan pasti punya temen nih, pacar gitu kan ya, gitu kan katanya gitu. Nah, seberapa sering sih kakak melihat orang-orang itu menggunakan kris dalam melakukan transaksi pembayaran gitu? Oke, kalau di lingkungan pertemananku Mm-mm. sendiri itu sudah cukup banyak yang Oke. menggunakan kris karena mulai saat ini teman-temanku Mm-mm. tuh juga udah mulai cashless Oke. seperti itu. Dan kalau Mm-mm. untuk pelaku usaha Mm-mm. tentunya sudah pada Mulai menggunakan ya. kris ya, udah mulai Mm-mm. menggunakan kris walaupun belum Merata merata gitu, begitu karena ya. memang tidak semua pelaku usaha itu Mm-mm. dapat menerima Oke. karena ya mungkin ada keterbatasan usia yang produktif Iya, kali ya, jadi mungkin ya. menganggap kalau kris itu sesuatu Apa yang sih gitu, ribet gitu. gitu begitu. Jadi memang saat ini sudah mulai untuk penggunaan kris ini sudah dipakai oleh banyak kalangan ya. Iya Tadi mulai betul UMKM sekali. mulai menggunakan juga gitu teman-teman. Mungkin Genbi sendiri pasti dong Pasti. ya. Teman-teman Genbi pasti sudah paham tentang kris dan juga menggunakan kris gitu ya. Apalagi untuk mensosialisasikan juga teman-teman di sekitar teman-teman Genbi juga gitu ya. Pasti Iya sudah mulai betul. menggunakan itu. Apalagi sekarang udah ekonomi era digital gitu Iya ya. betul Jadi sudah sekali. sekarang dengan mudahnya gitu ya. Oke, untuk kendala nih Kak Tabita dari segi pengguna atau segi yang sekarang inilah mungkin udah pernah dialami kendala dalam penggunaan kris ini tuh apa sih selama ini gitu. Oke, kalau dari segi kendala, Mm-mm. mungkin kurang meratanya penggunaan kris kali ya. Oke. Jadi masih belum semua UMKM itu Mm-mm. menggunakan kris. Padahal kris itu sesuatu yang bagus kalau Mm-mm. diaplikasikan di semua usaha. Karena Mm-mm. kalau di kris ini juga dapat meningkatkan konsumen. Karena kan memang Mm-mm. ada konsumen yang suka bawa uang, ada juga yang Ya. cashless. Dengan adanya kris, Mm-mm. konsumen yang cashless ini juga dapat bisa bertransaksi Ya, seperti ya, itu. ya, berarti memang butuh sosialisasi Iya lebih betul gitu sih. ya. Sebenarnya bagus untuk penggunaannya sudah mulai Iya, dipergunakan dengan baik juga gitu ya, iya, karena mempermudah kita melakukan transaksi di iya betul. zaman apalagi COVID sekarang ini ya, untuk menahan gitu Iya ya angka betul. penyebaran COVID-19 Iya. tentunya dengan menggunakan itu tadi dibantu dengan kris juga bisa melakukan transaksi pembayaran seperti itu ya. Tantangannya di Mm-mm. situ sih, Itu ya. perlu adanya sosialisasi Oke. atau bimbingan yang lebih Mm-mm, atau mm-mm, mm. 101 kepada para Mm-mm. pelaku usaha Oke. agar mereka itu bisa menerima dengan adanya Mm-mm. kris ini sebagai pembayaran digital. Oke. Kita sudah mau tahu nih kendalanya. Lalu kita pengen tahu juga dong Kak Tabita untuk harapannya dari kita mengetahui kendalanya atau yang dialami Kak Tabita juga nih ya untuk penggunaan kris. Nah, harapannya untuk ke depan nih apa nih Kak? Oke, harapannya tentunya Mm-mm. agar kris ini dapat menyebar di seluruh pelaku usaha. Mm-mm. Intinya semua pelaku usaha ini menggunakan kris secara maksimal gitu loh, karena Mm-mm. kita tahu kondisi saat ini kan COVID-19. Kita Mm-mm. juga tidak ingin penyebaran COVID-19 ini semakin luas, dan Oke. uang itu salah satu media penyebaran COVID-19. Nah, Oke. dengan adanya kris ini dapat meminimalisir penyebaran Mm-mm. COVID-19. Jadi ya dengan harapannya semua teman-teman di sini Mm-mm. dapat menginfluence lingkungannya untuk sama-sama menggunakan kris seperti Oke, itu. jadi pesannya kita udah tahu harapannya. Kira-kira pesannya untuk teman-teman muda nih mungkin untuk penggunaan krisnya gitu kan? Apa kira-kira Kak Tabita? Oke, ini buat teman-teman yang Teman mungkin sudah sudah tahu menggunakan nih ya, kris, ya itu aku tuh. ingin mengapresiasi teman-teman. Terima Mm-mm. kasih karena sudah mendukung pembayaran digital ini Mm-mm. agar memang Indonesia perlu maju di era digital ya, Iya. salah satunya melalui media pembayaran seperti ini. Dan untuk teman-teman yang belum menggunakan kris, yuk sama-sama menggunakan kris karena kris ini bukan sesuatu yang negatif, ini salah Mm-mm. satu hal yang sangat-sangat positif karena kris ini sangat-sangat memudahkan kita, bukan hanya kita tapi juga pelaku usaha Benar seperti sekali. itu. Oke, jadi memang harapannya ini teman-teman bisa saling bersinergi ya Iya untuk betul sama-sama sekali. mensosialisasikan itu tadi. Nah, Iya. begitu terus tentunya kita sebagai warga Indonesia ya mulai open juga dengan digitalisasi segala segala bidang bisa Iya dibilang ya, pendidikan mulai betul. dengan secara online, begitu Iya. sudah kolaborasi begitu.
Lalu kita juga pembayaran juga tentunya didukung dengan pembayaran itu tadi secara digital begitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Kak Davita yang sudah sharing mengenai penggunaan kris ya, tentunya dari sudut pandang pengguna gitu ya. Selagi Mbak Davita juga sebagai brand ambassador gitu ya, ambasadornya Genbi gitu kan. Nah boleh nih nanti kalau mau ada pertanyaan nih siapa tahu kan teman-teman bisa calling juga ke Kak Davita gitu kan ya. Ya, Nah, gitu. mungkin Jadi, ntar kita bisa sharing-sharing ya sharing-sharing sama bareng. teman-teman Genbi yang lainnya. Benar banget gitu. Oke, terima kasih Kak Tabita sudah bergabung di podcast kali ini. Sekian dari Genbi Talk episode ke-8. See you. See you. Bye. Can be talk.